Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bunda Sulfi Makrezi Andriani. Kali ini Bunda akan sedikit membahas tentang kemana sih kalau kita lagi punya persoalan, kemana langkah kita yang harusnya kita ayunkan, kemanakah kita menuju pada saat kita sedang tak tahu harus berbuat apa. Sahabat filah, adik-adikku tersayang, teman-temanku tercinta yang kucintai karena Allah. Pernahkah kita berpikir begitu banyak nikmat Allah yang kita diberikan kepada kita sebagai hambanya? Semua alam semesta diciptakan untuk siapa? Untuk kita. Lalu ketika pun kita menghadapi ujian, tantangan, dan musibah yang seolah-olah telah menjadikan semuanya seperti tak bermakna, saat itulah ujian keimanan kita sedang disapa. Saat kita renungkan kembali, pernahkah kita menyadari bahwa sejatinya diri kita ini sudahlah sangat sempurna Allah ciptakan. Diciptakan dengan bentuk yang seindah-indahnya, diciptakan dengan kelebihan berupa akal pikiran yang makhluk-makhluk lain tak memilikinya. Terkadang kita harus dihadapkan pada satu tantangan ujian yang mungkin kita anggap sebagai musibah. Dan ketika kita anggap sebagai musibah, maka sepertinya Allah lagi gak sayang sama kita. Jangan salah. Ternyata sebenarnya Allah lagi sayang banget sama kita. Allah ingin kita mendekat padanya. Seperti saat ini, akademi COVID sudah hampir 2 tahun berjalan. Sejatinya Allah hanya ingin menyapa dan ingin mengetahui mana sih hamba-hambanya yang bertakwa, mana sih hamba-hambanya yang beriman dengan sepenuh hati, sepenuh raga, dan sepenuh jiwa menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Persoalan kehidupan sejatinya adalah wasilah kita semakin mendekat kepada Allah melalui ayat-ayatnya, kalamullah. Dalam Al-Quranul Karim, semua persoalan kehidupan kita sudah ada jawabannya. Hanya saja kita yang mungkin enggan atau mungkin bahkan tak ingat bahwa disinilah Allah sudah berikan petunjuknya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Al-Quran pula lah yang menjadikan kita menjadi hamba yang beruntung itu. Bagaimanakah menjadi hamba yang beruntung itu? Hamba beruntung adalah hamba yang selalu ditolong oleh Allah. Atau kalau dalam istilah di magnet rezeki, kita disebutnya dengan hamba yang ajaib. Mau jadi manusia yang ajaib, semua bisa menjadi manusia ajaib. Dengan catatan mau mengikuti semua yang dianjurkan oleh Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Vibrasi ayat Al-Quran adalah salah satu cara yang tercepat untuk kita mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Ibnu Sina mengatakan bahwa ketenangan hati adalah separuh dari obat. Ketenangan hati adalah separuh dari semua solusi. Dan sisanya adalah ranahnya Allah. Tapi setidaknya dengan mengawalinya dengan sabar ditumbuhkan pertama, itulah sabaran adalah awal dari keajaiban dan turunnya pertolongan Allah. Persoalan hidup bisa berupa macam-macam. Kalau persoalannya ringan sih, mungkin kita akan bisa selesaikan dengan kemampuan kita sendiri dengan mengandalkan akal kita. Tapi bagaimana jika persoalan yang kita hadapi itu sangat hebat, menghujam jiwa, mengguncang jiwa yang sedemikian hebat, seperti kehilangan orang yang dicintai secara mendadak, seperti kebakaran misalnya, atau kehilangan anak, atau anak kena narkoba dan sekarang harus mendekam di jeruji besi, atau yang lain lagi. Bagi kalian remaja-remaji putri maupun putra, usia sudah semakin beranjak naik. Tapi kenapa sih takdir juga belum membaik? Sebenarnya takdir Allah selalulah yang sempurna dan terbaik buat kita. Hanya ada sekat tipis yang menghalangi turunnya takdir baik itu kepada kita. Salah satunya adalah karena dosa-dosa kita sendiri.
Kalau ingin kita dapatkan rezeki yang berkah melimpah tanpa syarat, bahagia yang tanpa syarat, bahagia yang sesungguhnya, ketenangan jiwa. Mari kembali kepada kalamnya Al-Quran sebagai penyejuk jiwa. Kalau persoalannya sangat luar biasa, tentu kita nggak bisa dong selesaikan dengan cara kita sendiri, apalagi hanya mengandalkan kemampuan otak kita yang sangat-sangat terbatas tanpa pertolongan atau maunah dari Allah. Lalu bagaimana Jong Bunda? Bersyukurnya kita sudah mengenal ilmu magnet rezeki. Di sana Ustadz Narullah sebagai founder magnet rezeki telah mengajarkan pada kita untuk tawasul bil-Quran, menanyakan sendiri persoalan kita kepada Allah melalui wasilah tadabbur ayat Al-Quran dengan metode Garpu Tala. Saya menyebutkan sebagai Garpu Tala penyejuk jiwa. Bagaimana caranya? Nantikan di video berikutnya atau sudah bisa lihat di video saya sebelumnya yang alhamdulillah saya nggak nyangka udah dilihat lebih dari 3.000-an viewer. Dan itu saya jalankan secara organik, niat karena lillah, pengalaman pribadi saya dengan suami, dengan keluarga, dan semua persoalan hidup bisa terselesaikan dengan cara yang sangat ajaib, dengan skenario-nya yang pasti dan selalu yang terbaik untuk kita. Kita hanya diminta untuk percaya. Percaya bahwa keajaiban itu ada, percaya bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, bahkan dari urat leher kita. Mari, yuk kita dengarkan syair berikut ini. Sebuah lagu vibrasi ayat Garpu Tala yang atas ilham dari Allah semata saya dimampukan untuk menuliskannya kembali. Pernahkah kau menghitung segala nikmat karunia-Nya? Bahkan lautan pun tak sanggup jadi tintanya. Saat kita kehilangan arah, kemana kaki melangkah, berlari hanya padanya, sang sandaran jiwa. Semua telah ada dalam kalamnya, vibrasi Garpu Tala sebagai penyejuk jiwa. Tak terpungkiri, Dia Maha Suci, penggenggam alam semesta, kuasanya selamatkan kita. Alat yang paling tercepat turunkan level kegalauan atau ketidakterangan hati kita ada namanya metode Garpu Tala. Lakukan, semangat praktek. Jika ingin berkonsultasi free, bisa kunjungi saya di 0818 0385 0357 bersama Bunda Sulfi Makrezi Andriani, personal coaching Quranic Immunity. Sudah kurang lebih 2 tahun ini saya praktekkan dan alhamdulillah atas izin Allah semata banyak yang tercerahkan untuk kembali mendekat kepada Allah dan terus tadabburi ayat Al-Quran sebagai penyejuk jiwa sekaligus petunjuk terhebat muslim sedunia, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk memahami sekaligus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan ajak yuk sebanyak-banyak teman kita untuk curhatnya hanya kepada Allah melalui ayat Al-Quran. Karena kalau curhat kepada Allah, insya Allah solusi yang didapat semua pun terselamatkan, hati makin tenang, bahagia, lahir batin, selamat dunia akhiratnya. Kalau curhat kepada selain Allah, no. Boleh hanya sekedar untuk meringankan isi hati, melegakan isi hati, tapi juga hati-hati, tidak semua orang bisa mendengarkan kita dan sekaligus memberikan solusi yang terbaik. Setidaknya jadilah pribadi yang mandiri, yang ajaib, yang selalu ditolong Allah dengan hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.